Di sebuah wilayah yang kini kita kenal sebagai Iran, pernah berdiri salah satu peradaban terbesar sepanjang sejarah manusia. Sebuah bangsa yang dikenal pemberani, ahli strategi, dan tak pernah benar-benar hilang dari panggung dunia. Bangsa itu adalah Persia. Sekitar 2500 tahun yang lalu, seorang pemimpin bernama Cyrus Agung mempersatukan suku-suku di dataran Iran. Ia membangun kekaisaran yang membentang dari Asia Tengah, Timur Tengah, hingga Mesir. Raja Cyrus dikenal sebagai raja yang bijaksana. Bahkan, sebagian sejarawan menyebutnya sebagai pelopor hak asasi manusia. Tapi, kejayaan itu diuji. Persia berperang melawan Yunani, dan Persia pun kalah dalam pertempuran besar seperti dalam perang Thermopylae dan Salamis. Dan akhirnya, kekaisaran Persia pun runtuh pada saat Alexander Agung datang dari barat. Namun Persia bukan bangsa yang mudah menyerah. Mereka bangkit lagi melalui dinasti Parthia. Dinasti Parthia terkenal dengan kavaleri pemanahnya yang gesit, sehingga menjadi musuh berat bagi kekaisaran Romawi saat itu. Setelah itu, muncul dinasti Sasaniyah. Di masa inilah Persia kembali berdiri sebagai rival abadi Romawi Timur. Persia semakin maju. Kota-kota besar, perdagangan, budaya, dan militer berkembang pesat pada saat itu. Namun takdir berkata lain. Pada abad ke-7 Masehi, di masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu, pasukan muslim yang dipimpin Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, mulai berekspansi wilayah Persia. Namun pada masa ini, pusat ibu kota Persia belum tersentuh, dan Persia masih kokoh. Selanjutnya, di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, giliran Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memimpin pasukan besar yang disebut dalam Perang Qadisiyah. Persia kalah telak dan ibu kota Madain direbut. Dalam masa ini, masih ada sisa wilayah kekuasaan Persia yang belum direbut. Sehingga dalam perang yang disebut Perang Nahawand, yang dipimpin Nu'man bin Muqarrin al-Muzani radhiyallahu anhu, selanjutnya sisa kekuatan Persia dihancurkan sepenuhnya. Ini menjadi awal runtuhnya pusat kekuasaan Persia, dan Raja Yazdegerd III melarikan diri dan akhirnya tewas. Kekaisaran Persia pun runtuh, dan wilayahnya masuk ke dalam kekuasaan Islam. Meski kekaisaran mereka runtuh, namun Persia tidak pernah benar-benar menghilang. Mereka justru menjadi tulang punggung peradaban Islam. Ilmu pengetahuan, kedokteran, filsafat, hingga puisi berkembang pesat di tangan para ilmuwan Persia. Nama-nama seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Jalaluddin Rumi, mereka lahir dari tanah Persia. Pada abad ke-16 menjadi babak baru, dinasti Safawi bangkit dan menetapkan Syiah sebagai agama resmi kerajaan. Keputusan ini memisahkan Persia dari tetangga-tetangganya yang mayoritas Sunni, seperti Kekaisaran Utsmaniyah dan Mughal di India. Dari sinilah identitas Iran modern mulai terbentuk. Iran menjadi pusat Syiah terbesar di dunia hingga hari ini.